Pengertian adalah ilmunya kehidupan. Dan dalam pengertian ini ada tuntunan untuk benar. Dan salah satu tanda bahwa kita benar, kita itu jujur. Sehingga orang yang hidupnya belum benar harus memeriksa kebenaran dirinya, termasuk memeriksa kejujurannya. Nah, pengertian itu karena pendidikan. Pendidikan. Orang yang pendidikannya baik, pasti pengertiannya baik dan hidupnya baik. Lalu ada yang bertanya, kenapa itu orang sekolahnya tinggi, kok tidak jujur? Ya, karena hanya sekolah tapi tidak terdidik. Maka saudara-saudara saya di dusun yang jauh dari pendidikan, yang belum terperhatikan oleh yang seharusnya memperhatikan pendidikan, bersabarlah. Karena nasihat baik itu ada di mana-mana. Itu pendidikan yang lebih mulia daripada ilmu yang canggih yang hanya menjadikan kita bergelar agar kita dapat kesempatan untuk mencuri lebih banyak. Pendidikan. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang mengerti bahwa kejujuran adalah jalan terpendek menuju kesejahteraan. Gitu. Benar dengan baik. Ada bedanya. Ada bedanya. Benar itu tidak sama sekali bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Itu benar. Oke? Baik itu interpretasi kita dalam menyampaikan kebenaran yang ditambah dengan rasa hormat. Orang santun itu menjadikan kebenaran ini baik. Orang baik itu orang benar dan santun. Orang yang tidak santun merusak kebenaran. Menyampaikan kebenaran dengan cara merendahkan keimanan orang lain. Itu coba. Jadi kalau begitu, baik ini adalah gabungan dari dua kualitas. Satu, benar, yang tidak bertentangan sedikit pun dengan ketetapan Tuhan. Yang kedua, mengerti kebutuhan orang untuk diperlakukan penuh hormat dalam menerima kebenaran. Sekarang saya tanya, apakah baik ini juga benar? Ya. Kita tidak bisa menghindar dari kebenaran. Kejujuran adalah arah yang tepat. Orang yang tersesat itu orang tidak jujur. Ayo, jalan mana yang licin? Ke neraka atau ke surga? Kenapa kok jalan ke neraka itu licin? Karena banyak dilalui orang. Itu sebabnya istilahnya terpeleset. Apakah ada orang terpeleset masuk surga? Tidak. Oke, nah kalau begitu, kelihatannya lebih mudah kita jatuh daripada kita naik. Itu sebabnya yuk kita ikhlas menerima tuntunan. Kan ada orang yang melihat gini, dia kaya, mencuri, tidak jujur, pangkatnya tinggi, kelihatannya hidupnya enak-enak saja. Ya, ya, tapi Tuhan memerintahkan kita memperhatikan akhirnya. Sudah umur berapa, Pak? 33. Nggak kelihatan loh. Bapak? 29. 32. 29, 32, 33. 62. Di dalam usia Anda, dari 29 ke 62. Sudah pernah lihat nggak orang yang tadinya kelihatannya hebat karena tidak jujur, lalu akhirnya martabatnya rendah? Sudah lihat? Sudah sering. Masa harus mengalami sendiri? Masa nggak pernah lihat orang yang kelihatannya berjaya, hebat karena ketidakjujuran dan kepalsuan, kemudian akhirnya tidak baik? Masa nggak percaya? Lebih penting mana? Pandai atau jujur? Ayo, salah-salahan.
Karena kita ini tipe yang kalau benar-beneran takut. Yuk salah-salahan. Siapa yang bilang lebih penting pandai daripada jujur? Good. Siapa yang bilang lebih penting jujur daripada pandai? Ini yang menyebabkan banyak orang jujur nggak ngerti apa-apa. Kira-kira kalau ada tebak, kalau saya milih mana? Lebih penting mana? Kalau saya memilih pandai atau jujur? Jangan dua-duanya, hanya boleh satu. Kalau saya memilih pandai karena orang pandai, jujur. Hanya orang yang tidak cerdas yang tidak jujur. Oh. So kalau begitu very simple, didik anak-anak untuk jadi orang pandai sehingga kejujuran itu bukan hanya diyakini tapi dia mengerti untuk apa. Kalau hanya meyakini lama-lama lupa. Tapi kalau dia tahu gunanya kejujuran, bahkan saya waktu kuliah di luar negeri banyak punya teman yang tidak beragama dan bahkan yang tidak percaya Tuhan tapi sangat jujur. Jadi saya kagum sekali melihat orang yang tidak mempercayai Tuhan. Padahal ada teman saya mempercayai sekali Tuhan yang maha melihat, maha menyaksikan. Ada malaikat di kanan dan kiri, di kiri dan kanannya yang menjaga, tapi mencuri. Ini tidak percaya ada Tuhan, tapi jujur sekali. Ini hanya orang yang belum mengerti ketuhanan. Tapi telah berlaku sebagaimana seorang yang bertuhan. Itu. Hati-hati, bohong-bohong kecil itu menuntun kepada bohong-bohong yang terlalu kompleks. Nah, jadi kalau begitu jangan memulai berbohong yang jujur saja, Bapak. Orang yang jujur itu gampang dibantu. Contohnya datang ke atasan, Bapak, kenapa? Kamu lapar? Iya. Sudah makan? Belum. Mau diajak makan? Mau. Lihat loh. Orang-orang yang jujur mudah ditolong. Tahu kenapa? Orang yang jujur punya hati loh. Punya hati. Nih. Hatinya baik. Orang-orang yang lebih mampu juga punya hati. Hatinya baik. Nah, hati yang baik itu berbicara dengan hati walaupun mereka saling tidak bicara. Apapun yang berangkatnya dari hati sampai ke hati. Jadilah orang yang jujur supaya orang-orang berkuasa, hebat, kaya raya dan besar di alam ini berlaku ramah kepada kita. Itu. Tidak ada kebaikan di luar kebaikan. Kebaikan adalah kebaikan, satu detik kita keluar dari garis kebaikan, kita mulai gelisah. Nurani yang tidak damai adalah alarm yang memberitahu bahwa kita berada di jalan yang tidak akan mendamaikan dan menyejahterakan. Harta itu ada dua macam. Harta yang baik didapat dengan benar itu menjadi kekayaan. Harta yang didapat dengan cara tidak jujur hanya harta, walaupun besar bukan kekayaan. Tetapi ukuran dari besarnya hukuman. Jangan iri dengan orang yang kaya karena tidak jujur. Karena kalau Anda iri dengan hartanya, Anda juga akan harus ikhlas menerima hukuman baginya. Orang yang menghormati orang tidak jujur adalah orang yang mengharapkan sebagian dari harta tidak jujur itu. Orang yang sepenuhnya jujur, berlaku hormat sebagai kewajiban sebagai manusia, tapi tidak akan menjadikannya pemimpin, tauladan, atau guru, atau menantu, atau besan. Karena dia bukan orang jujur. Kejujuran itu bahasa yang mudah. Yang kita harus bangun adalah keikhlasan. Untuk sepenuhnya menjadi pribadi yang jujur. Lalu ingat bahwa konsep Anda mengenai kebenaran bukan izin untuk melukai orang lain. Jadi berlakulah benar. Di dalam cara-cara yang membuat orang mencintai kebenaran.
Jangan merendahkan orang yang tidak seiman. Jangan menghujat yang dianggap benar oleh orang lain karena itu memberikan izin bagi mereka untuk menghujat kita kembali. Salah kita kalau kita menjadi orang benar yang membuat orang membenci kebenaran yang kita bawa. Tugas kita menyampaikan kebenaran, tugas Tuhan membuat orang itu berubah karena yang kita lakukan. Lalu tugas kita selanjutnya adalah ikhlas menjadi pribadi yang patuh. Ditaruh dalam keadaan apapun, kita patuh karena seindah-indahnya kegagalan adalah gagal dalam melayani Tuhan. Apakah mungkin? Tidak. Jadilah pribadi yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Pekerjaan kita harus menjadi pekerjaan yang sedikit saingannya, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat saya yang super, marilah kita jadi pribadi yang sepenuhnya ikhlas, menjadi jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan. Gitu.